Apa jadinya kalau kamu harus bertarung tanpa bisa melihat? Saat kabut sihir menutupi medan tempur dan setiap jejak mana jadi sasaran maut, Farron harus menemukan cara untuk menyerang tanpa terlihat sama sekali. Di sisi lain, Stark dan Genau bertarung hidup mati melawan iblis bertangan empat yaitu Revolte. Dan saat mereka hampir mati, iblis itu tertawa. Tapi satu hal yang ia lupakan, manusia tidak pernah benar-benar kalah selama masih bisa berdiri. Halo semuanya, selamat datang di Nimepers ID. Kali ini kita akan membawakan alur cerita Sou Sou no Frieren chapter 75 sampai 76. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Sou Sou no Frieren chapter 75. Demystification Magic. Party Frieren masih berada di negara bagian utara, tepatnya di daerah Ruven. Final dibuka dengan pertarungan antara Farron dan seorang iblis. Iblis tersebut terus-menerus menyerang Farron, yang mulai kebingungan harus berbuat apa. Tanpa ia sadari, Frieren sudah menghilang dari pandangannya. Ternyata Frieren sedang berada di langit, mengamati pertarungan dari atas. Farron mencoba bersembunyi, tetapi usahanya sia-sia. Hal ini karena kabut sihir yang diciptakan iblis sebelumnya mampu mendeteksi segala sesuatu yang mengeluarkan mana. Farron kemudian mencoba menyerang, tetapi serangannya berhasil diblokir oleh iblis. Ia merasa tidak diuntungkan dalam kondisi ini. Panel berpindah ke Metode yang juga sedang bertarung melawan iblis. Mereka saling beradu serangan sengit. Metode menyadari bahwa Farron mengalami kesulitan dalam pertarungannya. Ia menilai hal itu wajar karena iblis yang dilawan Farron menggunakan sihir yang tidak biasa. Sedangkan iblis yang sedang ia lawan adalah jenis iblis yang kuat dengan sihir murni, pertahanan tinggi dan sulit ditembus. Metode merasa mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan kedua iblis tersebut, namun juga sadar bahwa kabut tersebut berfungsi sebagai pendeteksi mana, sehingga dalam situasi ini Farron tidak bisa menggunakan kelebihannya dalam bersembunyi. Metode pun memutuskan untuk menghilangkan kabut tersebut. Ia mulai menyerang iblis yang dihadapinya. Iblis itu mengenali cara bertarung Metode sebagai teknik dari rasnya yang mendedikasikan hidupnya untuk memburu iblis di dataran tinggi utara. Ia merasa pertarungan ini akan menjadi menyenangkan. Awalnya iblis tersebut bingung karena serangan Metode tampak acak, namun tetap memancarkan niat membunuh yang kuat. Sayangnya ia terlambat menyadari bahwa Metode sedang menganalisis kabut tersebut. Dengan sihir Demystification Magic Alilfrat, sihir yang mampu mempelajari sihir dari pertempuran, Metode berhasil menghilangkan kabut dari area pertarungan. Iblis yang melawan Farron teralihkan perhatiannya karena merasa kabut sihir miliknya menghilang. Ia berkata, percuma saja menghilangkan kabut itu. Aku bisa menciptakan sebanyak yang aku mau. Namun tiba-tiba ia kehilangan jejak Farron dari pandangan. Seketika itu juga ia diserang dari belakang oleh Farron dan melebur bersama udara. Iblis yang melawan Metode terkejut melihat serangan Farron dari langit. Ia berhasil menghindari serangan pertama, namun saat ia mencari arah datangnya serangan berikutnya sudah mengenai dirinya. Akhirnya iblis itu juga dikalahkan oleh sihir Zoltrak milik Farron. Metode tersenyum melihat keberhasilan Farron. Dari atas, Frieren memuji strategi Farron yang menggunakan taktik menyerang dari luar jangkauan deteksi musuh, sehingga musuh tidak sempat menghindar. Sou Sou no Frieren chapter 76. Kesimpulan, Party Frieren masih berada di negara bagian utara, tepatnya di daerah Ruven. Panel dibuka dengan pertarungan sengit antara Genau dan Stark melawan iblis Revolte. Genau menggunakan sihirnya untuk menghujani Revolte dengan besi hitam, namun iblis itu berhasil menghindari semua serangan. Genau merasa Revolte sangat kuat karena meskipun telah menerima serangan fatal, ia tetap tangguh dan tampaknya memiliki stamina yang tak terbatas. Revolte membalas serangan Genau, namun serangannya berhasil ditangkis. Serangan Stark kemudian mematahkan salah satu pedang Revolte. Mereka mengira iblis itu mulai melemah. Genau lalu mematahkan satu lagi pedangnya, hingga Revolte hanya tersisa 2 pedang. Stark kembali mematahkan satu pedangnya, dan kemudian Genau berhasil mematahkan pedang terakhirnya. Ketika Revolte tampak terdesak, Genau dan Stark berniat mengakhiri pertarungan. Namun karena lengah, keduanya tertusuk oleh tangan Revolte. Iblis itu berkata, "Kalian pikir tanpa pedang aku tak bisa menyerang?"
ini adalah kemenanganku. Namun Genau tidak sependapat. Ia menilai Revolte tidak memahami kegigihan manusia. Tak lama kemudian Stark memotong tangan Revolte yang menusuknya dan menebas tubuhnya. Tak lama kemudian, Stark memotong tangan Revolte yang menusuknya dan menebas tubuhnya. Genau mengakhiri pertarungan dengan membelah tubuh Revolte menjadi dua. Karena keduanya terluka parah, mereka hanya bisa berbaring menunggu bantuan. Tak lama kemudian, Methode datang dan menyembuhkan Genau. Genau berkata, "Sepertinya aku gagal mati lagi ya." Dan Methode menjawab, "Sepertinya iya." Begitu cukup pulih, Genau langsung berdiri dan menanyakan keadaan Stark. Methode menjawab bahwa Stark dalam keadaan kondisi kritis, tapi masih hidup. Ia juga memberitahu bahwa party Frieren akan menetap di desa ini untuk sementara waktu. Setelah itu, Genau pergi memancing. Panel berpindah ke Stark yang sedang beristirahat, ditemani oleh Varen terlihat khawatir. Namun Frieren justru tersenyum. Mereka kemudian makan malam bersama. Saat malam tiba, Methode melihat Varen tertidur di atas kasur, sementara Frieren tidur di atas tubuh Varen. Akhirnya Stark pulih dan bahkan mulai berolahraga dengan push up. Varen menyebut Stark sebagai monster. Methode lalu mendekati Frieren dan menawarkan diri untuk bergabung sebagai priest dalam kelompok mereka, mengingat dataran tinggi utara adalah kawasan yang sangat berbahaya. Namun Frieren menolak dengan alasan posisi priest sudah diisi dan ia yakin suatu saat nanti akan bertemu kembali dengan Saint. Selain itu, tampaknya Varen tidak menyukai ide Methode untuk bergabung. Terlihat dari sikapnya yang langsung memeluk Frieren. Akhirnya, kelompok Frieren dan Genau berpisah, saling mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Party Frieren pun melanjutkan perjalanannya. Nah, itu dia rangkuman alur cerita Souls of Frieren chapter 75 dan 76. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Oke, sampai jumpa.